Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Muhammad Yusuf dengan NIM A1C021054. Tanah adalah salah satu elemen penting yang ada di bumi ini. Tanah berfungsi sebagai media tumbuhnya tanaman sekaligus menyimpan banyak kandungan mineral di dalamnya. Kandungan mineral tersebut bisa berupa besi, seng, ferum, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, di tanah pun juga mengandung banyak mikroorganisme dan unsur-unsur hara yang berfungsi sebagai sumber pangan bagi tumbuhan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kimia dari tanah itu sendiri. Jadi, saat ini saya akan membawakan tentang sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah ini sangat penting untuk pertumbuhan mikroorganisme dan juga tanaman. Jadi keempat sifat kimia utama itu antara lain yang pertama bahan anorganik tanah, yang kedua bahan organik tanah, yang ketiga ada koloid sifat pada tanah, dan yang keempat ada reaksi tanah. Jadi keempat tadi itu adalah 4 sifat kimia utama yang dimana dari keempat sifat itu saling berkaitan demi menjaga kesuburan tanah dan juga mikroorganisme yang ada di tanah demi menunjang tanaman yang lebih bagus. Yang pertama adalah bahan anorganik. Anorganik ini ketika tanah terbentuk dari batuan induknya dengan proses pelapukan, bisa dari gunung meletus maupun pelapukan batuan yang memakan waktu cukup lama. Batuan induk ini memberikan begitu banyak anorganik zat ke tanah. Beragam jenis bahan anorganik tersebut yang membedakan sifat-sifat tanah, mulai dari yang tanah liat hingga tanah-tanah berpasir. Pun jenis-jenis unsur yang terkandung dalam tanah seperti aluminium, silikon, kalsium, magnesium, besi, kalium, dan natrium. Ini adalah komponen utama. Bersama dengan ini, horon, magnesium, tembaga, seng, molibdenum, kobalt, dan fluorin seperti mineral kuantitatif yang sangat kurang juga hadir dalam tanah ini, berasal dari batuan induk. Dan berikutnya adalah bahan organik. Di dalam tanah yang mengandung bahan organik yaitu apa-apa yang hidup dan mati. Kita semua tahu bahwa bahan organik tidak lain adalah makhluk hidup atau makhluk yang telah mati. Tanah berpasir memiliki lebih sedikit bahan organik dan tanah liat memiliki bahan organik yang lebih tinggi. Zat organik terutama terdiri dari makhluk yang telah mati kemudian membusuk. Istilah ini dinamakan humus. Pada tanah yang memiliki humus tinggi merupakan tanah yang bisa dibilang cukup subur karena setelah menjadi busuk dan menjadi humus, tanah-tanah tersebut pun mengandung banyak mikroorganisme yang dapat menyuburkan tanah sehingga dapat berpotensi mengandung banyak kandungan. Humus ini terutama mengandung 1 asam amino, yang kedua ada protein, yang ketiga ada molekul aromatik, yang keempat ada asam uronat, yang kelima ada asam alifatik, yang keenam gula, yang ketujuh amino gula, yang kedelapan heksosa gula, yang kesembilan ada alkohol gula, yang kesepuluh lemak, kesebelas minyak, ke-12 lilin, ketiga itu ada pigmen, ke-14 ada resin, dan ke-15 ada ranin. Seperti yang kita tahu, semua zat ini hadir dalam bahan organik yang dimana bahan organik tersebut merupakan humusan dari makhluk-makhluk hidup yang telah mati dan telah membusuk, sehingga kandungan ini berasal dari tanah-tanah humus.